Hi, Josin is here. Welcome back to Josin's Translation YouTube channel. I am so happy I can meet you again, guys. Thank you so much for being our students, being our friend in learning English. And currently, we are going to focus on studying very basic English grammar. And we focus on a preposition. Dan pada preposition kali ini, kata depan, kita akan fokus pada contoh at, by, without, with, and about. Biasanya kalian terbiasa dengan kalimat ini, tapi coba apabila kalian pahami konteksnya seperti apa, inilah fungsi dari belajar grammar. So, langsung aja kita mulai. Let's get started. Awalnya harus kita pahami terlebih dahulu pengertian dan juga fungsi preposition itself. Oke ya, dalam bahasa Indonesia, preposition ini diartikan atau ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata depan. Seperti halnya ke, di, dalam, ke dalam, keluar, seperti itu. Dan biasanya, preposition ini akan mengikuti atau bergabung dengan kata benda. Gitu. Sedangkan fungsinya tentu memberikan keterangan macam-macam, seperti waktu, tempat, dan lainnya. Contohnya di sini ada keterangan cara. Knife, artinya apa? Pisau. Kalau knife berdiri sendiri seperti ini, kita sebut sebagai kata benda. Tapi kalau kita sebut dalam gabungan frasa, with a knife, artinya dengan sebilah pisau. Jadi, dengan kata lain, with ini menjelaskan kata benda knife. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, at, pada. Kita bisa gunakan kata depan at saat merujuk pada usia, age, speed, kecepatan, dan juga suhu, temperature. Karena ini spesifik. At itu pada spesifik. Jadi selama kita mau menunjukkan arti spesifik, kita gunakan at. Contohnya, my sister graduated from university at 24. Saudariku lulus dari kampus di usia 24. Kemudian, general statement di kalimat kedua, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 Celsius. Kemudian, he was taking a ride at 80 km an hour. Dia mengendarai motor pada kecepatan 80 km per jam. Oke ya. Kemudian selanjutnya, penggunaan by. Nah, ini yang sering salah. By itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, by artinya dekat. Selama konteksnya untuk memberikan keterangan tempat ya. Kemudian di samping juga bisa. Contohnya, Muslim is standing by the window. Jadi Muslim sedang berdiri dekat jendela. Muslim is standing by. By di sini artinya di samping, dekat jendela. Our house is by the main road. Rumah kita di samping jalan utama, gitu. Kadang kita bisa artikan by dengan arti dengan, terutama saat bilang transportasi. Misalnya, I go to the office by bus. Aku berangkat sekolah dengan bus. Oke, artinya dengan. Kemudian, do you like traveling by train? Apakah kamu suka bepergian dengan kereta? Seperti itu. Jadi, ada beberapa konteks penggunaan by. Dan biasanya untuk para pelajar bahasa Inggris, penggunaan by ini jarang banget dipakai, padahal penting. Oke ya. Semoga dengan ini kalian bisa mempraktekannya. Kemudian, by juga bisa berarti oleh apabila berlaku untuk kalimat pasif. Contohnya, I read a book by George Orwell. Aku membaca buku yang ditulis oleh George Orwell. Atau misal, who is that poem by? Rendra? Oleh siapa puisi itu? Rendra? Gitu. Jadi kata by juga sering digunakan dalam kalimat pasif yang berarti oleh. The meeting will be led by Andra. Rapat akan dipimpin oleh Andra. Seperti itu. Kemudian with dan without. With itu artinya dengan, without artinya tanpa. Contohnya, do you come with your friends? Apakah kamu datang dengan teman-temanmu? Kemudian, please don't have a dinner without me. Jangan makan malam tanpa aku. Kalau ini gampang aja, karena sering dipakai. Kemudian yang terakhir di sini, about. Do you know about computers? Artinya tentang. Apakah kamu tahu tentang komputer? I don't know much about her. Aku tidak tahu banyak tentang dia. Maka kita gunakan about, artinya tentang. Oke, itu adalah penjelasan preposition, cukup banyak contohnya, dan kita berikan contoh langsung. So,
Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami konteks bahasa Inggris lebih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa kita jelasin dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. If you really want to look out more information about English learning for Indonesian students, you can visit our website through www.josintranslation.com. Maybe itu aja yang bisa kita jelasin. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya, international and Sajpal people. Bye then. Dadah.